Ya, mohon izin Bapak Penguji, peserta kita yang keempat telah hadir di sini, Bapak Andi Asril, dan masih bersama mentor yang sama, Bapak Suwardi. Ya, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bapak Coach untuk melanjutkan seminar rancang aktualisasi pada pagi hari ini. Disilakan, Pak. Terima kasih, Bu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Penguji Handal, Bapak Adi Guna N. Yusuf STP MSI. Siap Pak Coach. Saya hormati Kepala Puskesmas Pantaloan, Bapak Suwardi, Pak Tanar sebagai mentor. Masih hadir Pak ya. Masih dengan peserta kedua Bapak ini. Mungkin ada beberapa peserta di angkatan lain ya. Kemudian juga kepada BKP SDM di Kota Palu yang sudah hadir bersama kita mungkin memantau pelaksanaannya. Nah, ini bukan kaitan dengan kepegawaian. Jelas kalau Kepala Puskesmas sudah hadir nih. Kemudian juga khususnya kepada Ibu Risna selaku evaluator, terima kasih dan fasilitasi, dan kita banggakan kepada Pak Potakar Andi Asril Espan selaku peserta. Baik Pak Andi, silakan 10 menit untuk menyampaikan gagasannya dengan judul pelayanan informasi obat pada pasien berbasis digital melalui telefarmasi obatku di Puskesmas Pantaloan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin share screen Pak ya. Tapi Pak, apakah terlihat Pak? Sudah, kelihatan. Baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Guna N. Yusuf SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Apoteker Abdul Wahab Harmain MM selaku coach saya. Yang saya hormati Bapak Suwardi Escape Nurse selaku mentor saya. Yang saya hormati Bu Risna selaku host pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Asril, biasa dipanggil Asril. Saya merupakan CPNS pemerintah Kota Palu yang sedang bertugas di Puskesmas Pantaloan sebagai apoteker sejak bulan Mei 2022. Saat ini saya tengah didampingi oleh mentor saya, Bapak Suwardi Escape Nurse selaku Kepala Puskesmas di Puskesmas Pantaloan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Guna M. Yusuf SSTP MSI yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada rancang aktualisasi seminar hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Apoteker Abdul Wahab Harmain selaku coach saya yang memberikan bimbingan penyusunan rancangan aktualisasi, kepada Bapak Suwardi Escape Nurse selaku mentor saya yang senantiasa memberikan dukungan bantuan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi ini secara tepat waktu. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu Risna selaku host pada pagi hari ini. Adapun rancangan aktualisasi saya yaitu pelayanan informasi obat pada pasien berbasis digital melalui telefarmasi obatku di Puskesmas Pantaloan. Rancangan aktualisasi saya akan lakukan di tempat penugasan saya yaitu Puskesmas Pantaloan. Puskesmas Pantaloan merupakan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar Indonesia. Menurut Permenkes nomor 43 tentang pelayanan kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat pertama yang lebih mengutamakan kepada promotif, preventif, dan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, ini berkaitan dengan visi misi Puskesmas Pantaloan, yaitu visinya pelayanan profesional merata menuju Kecamatan Taweli Sehat. Kemudian misinya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan standar, kemudian memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan kepada seluruh masyarakat. Untuk dapat mendukung visi misi tersebut, saya dan seluruh pegawai Puskesmas berkomitmen untuk bersinergi bersama mewujudkan misi-misi tersebut. Nah, menurut Permenkes nomor 74 tahun 2006 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, di mana salah satu tugas dan fungsi apoteker di pelayanan kefarmasian klinik diantaranya adalah pelayanan informasi obat.
yaitu di mana memberikan pelayanan informasi berupa kegiatan penyediaan obat yang dilakukan oleh apoteker kepada pasien. Adapun tugas dan fungsi saya sebagai apoteker di Puskesmas Pantalawan yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas, kemudian melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, kemudian melakukan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, yaitu perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pencatatan pelaporan. Kemudian pelayanan farmasi klinik yang terkaitan dengan rencana aktualisasi saya itu pelayanan informasi obat. Adapun tujuan rencana aktualisasi ini yang terwujudnya pelayanan informasi obat kepada pasien berbasis digital di Puskesmas Pantalawan. Mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang mencakup berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta mampu memahami kedudukan dan peran ASN yaitu pelaksana kebijakan pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Adapun manfaat rancang aktualisasi bagi pemerintah daerah yaitu peningkatan visi misi Kota Palu dengan misi menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani khususnya bidang kesehatan. Bagi UPD, hasil penerapan aktualisasi ini dapat memberikan pemanfaatan bagi perubahan pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai dengan misi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas Pantalawan. Dan bagi penulis sendiri yaitu mendapatkan pengalaman berharga dalam mengaplikasikan pembelajaran terkait core value berakhlak. Dalam mencapai judul aktualisasi saya, terlebih dahulu saya mengidentifikasi isu yang terjadi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode identifikasi isu dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung selama bertugas di tempat kerja dan meminta masukan kepada mentor terkait isu yang akan diajukan. Hasilnya bahwa terdapat 5 buah isu di bagian kefarmasian Puskesmas Pantalawan seperti yang saya tampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya saya menapisnya dengan metode APKL untuk mendapatkan isu prioritas dan utama yang saya beri tanda warna kuning, Pak ya. Sehingga isu utama yang diperoleh yaitu belum adanya pelayanan informasi obat dengan pemanfaatan media layanan telefarmasi di Puskesmas Pantalawan. Untuk mendalami isu utama ini, saya mendalaminya dengan teknik Fishbone 4S yaitu skill, supplier, surrounding, dan sistem, di mana didapatkan penyebab masalah dari isu utama belum adanya pelayanan informasi obat dengan memanfaatkan media layanan telefarmasi di Puskesmas Pantalawan. Secara aktual memang terjadi di mana belum dilakukan secara kontinu terkait pelayanan informasi obat, sehingga berdampak secara masif yaitu berdampak keseluruhan kepada pasien yang ingin memperoleh informasi obat untuk pengobatan yang lebih baik sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian dari pendalaman isu tersebut diperoleh 5 gagasan ide, kemudian saya menapisnya kembali dengan tapisan McNamara. Dari gagasan ide yang diperoleh sehingga prioritas dari hal tersebut terbentuk gagasan prioritas utama untuk menyelesaikan core isu. Sebagai gagasan pemencet isu yaitu saya akan melakukan pelayanan informasi obat dengan pemanfaatan media digital sehingga informasi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun seperti judul rancangan aktualisasi saya. Gagasan tersebut saya usung dengan 7 kegiatan dan 26 tahapan kegiatan, di mana kegiatan pertama persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi dengan tahapan kegiatan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan dan menyeleksi materi, melakukan konsultasi dengan rekan sejawat, kemudian menyusun bahan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil outputnya terlaksananya konsultasi, tersedianya materi, terlaksananya konsultasi dengan rekan sejawat, ditentukannya waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk nilai ASN keterkaitannya dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan kedua, mengumpulkan dan menyusun bagian kerja pelayanan informasi obat di Google Spreadsheet, yaitu tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan materi, membuat bagian kerja, kemudian menginput materi layanan telefarmasi obatku di Google Spreadsheet. Hasilnya tersedianya bahan materi, tersedianya bagian kerja, kemudian terinputnya materi di layanan Google Spreadsheet. Nilai ASN yang terkait yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Kemudian kegiatan ketiga yaitu membuat layanan telefarmasi obatku dengan 3 tahapan kegiatan: membuat akun layanan telefarmasi obatku menggunakan WhatsApp Auto, kemudian mensinkronkan materi dari Google Spreadsheet ke akun WhatsApp, kemudian melakukan uji coba layanan telefarmasi obatku. Hasilnya tersedianya akun, tersinkronnya materi, terlaksananya ujian.
Nilai ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan keempat, membuat desain X-banner dan brosur untuk akses telefarmasi obatku, yaitu mendesain X-banner, mendesain brosur, mencetak desain X-banner dan brosur, pemasangan X-banner. Kemudian output hasil yang diperoleh, tersedianya X-banner, tersedianya desain brosur, kemudian tersedianya print out dan terpasangnya X-banner. Kemudian nilai ASN yang terkait yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan kelima, melakukan sosialisasi kepada pasien. Adapun tahapan kegiatannya itu menyiapkan bahan sosialisasi, menyiapkan instrumen, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pemberian informasi kepada pasien. Outputnya yaitu tersedianya brosur, tersedianya X-banner, tersedianya instrumen layanan, terlaksananya sosialisasi, dan tersedianya notifikasi riwayat layanan. Kemudian nilai ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan keenam, melaksanakan evaluasi kegiatan, membuat link kuesioner, kemudian penggunaan di Google Form, kemudian menginput kuesioner, merekapitulasi hasil, kemudian membuat kesimpulan. Hasil outputnya tersedianya link, tersedianya rekapitulasi hasil, tersedianya kesimpulan. Kemudian nilai ASN yang terkait yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang ketujuh, membuat laporan hasil aktualisasi, yaitu mengumpulkan bahan, menyusun laporan, kemudian menyampaikan hasil kepada mentor dan coach, kemudian mencetak laporan. Outputnya yaitu tersedianya bahan, tersusunnya laporan, dilaksananya konsultasi, tercetaknya laporan aktualisasi. Untuk nilai ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Nah, dari semua kegiatan tersebut terdapat kontribusi juga untuk kegiatan terhadap visi misi Pemda. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi yaitu menciptakan pemerintah yang profesional, selalu hadir melayani. Kemudian penguatan nilai OPD yaitu nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan ini adalah disiplin, profesional, dan terampil. Dari gagasan dan kegiatan tersebut ada inovasi yang saya berikan yaitu pasien dapat memperoleh informasi obat, cara penggunaan obat khususnya diantaranya penggunaan obat salep mata dan tetes telinga dan sebagainya. Kemudian meminimalisir penggunaan kertas untuk sarana informasi di mana informasi tersebut sudah dipindahkan ke dalam media digital sehingga pasien dapat mengakses kapanpun dimanapun informasi tersebut melalui perangkat seluler yang pasien miliki melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian minimalisir antrian pasien di loket farmasi sehingga layanan lebih efisien dan efektif. Dari gagasan dan juga inovasi, dari gagasan, kegiatan, dan inovasi tersebut diperoleh manfaat dan hasil dari rancangan aktualisasi saya yaitu pasien dapat memperoleh kemudahan informasi terkait obat yang diperoleh, di mana informasi tersebut mudah diakses bisa kapanpun dan dimanapun. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi tersebut untuk kegiatan 1 dan 2 akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua. Untuk kemudian kegiatan ketiga, 4, 5, dan 6 akan dilakukan pada minggu kedua dan ketiga, dan kegiatan ke-7 pada minggu keempat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Izinkan saya menutupnya dengan kalimat yang saya kutip dari Positif Media. Kamu tidak akan bisa menguasai segala hal, fokus pada yang paling kamu bisa. Maka dari itu, saya memohon bantuan, mohon arahan, mohon dukungan dari Bapak Adi Guna selaku penguji, Bapak Abdul Wahab selaku coach, dan Bapak Suwardi selaku mentor. Untuk dapat memberikan persetujuan juga masukan sehingga rancangan aktualisasi saya susun ini dapat terlaksana tepat pada waktunya dan memperoleh hasil yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf atas segala kesalahan dalam ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi Asri. Kurang lebih pas 10 menit dari jam 9.54 menit ke 10 jam 10 lewat 4 menit. Jadi 10 menit pas. Baik, kami persilakan untuk kesempatan kedua ke Pak Suwardi, Kepala Puskesmas, untuk memberikan penguatan dan dukungan yang akan dilaksanakan oleh Pak Andi Asri atas rancangannya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih untuk kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang saya hormati Bapak penguji Pak Adi Guna N. Yusuf, STP MSI, yang saya hormati Coach
Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APTMM, dan juga selaku host di hari ini adalah Ibu Risna SM. Dan yang saya banggakan ini Pak Andi Asril, selaku pegawai kami di Puskesmas Pantoloan yang merupakan apoteker di Puskesmas Pantoloan. Baik, untuk program yang disampaikan oleh Pak Asril ini merupakan barang baru buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, telefarmasi obat ini memang hal yang sangat penting karena saya sendiri contoh sebagai orang kesehatan untuk mengetahui contoh saja informasi expirednya sesuatu obat, kayak misalkan obat sirup berapa lama setelah kita buka. Nah, itu kami tidak tahu. Biasanya saya itu membuka Google lagi. Kebanyakan informasi juga biasanya ditampilkan hanya secara manual, face to face, dapatkan langsung. Ini memang dikuasai oleh seorang apoteker. Nah, ini adalah bentuk hal yang baru sehingga saya sangat mendukung kegiatan ini, program ini, apalagi dia menggunakan dalam bentuk WhatsApp, ya. Dia tidak menggunakan aplikasi tapi dia menggunakan WhatsApp sehingga barang ini masih bisa diakses oleh masyarakat secara umum karena memang WhatsApp ini kebanyakan kita menggunakannya. Nah, informasi itu bisa disampaikan secara langsung sehingga masyarakat bisa mendapatkan itu. Kalau dia menggunakan aplikasi, mungkin kita perlu instalasi apa lagi dan perlu dan sebagainya. Jadi pada dasarnya memang ini hal yang baru buat kami di Puskesmas dan saya memang berharap ini Asril meningkatkan ini dan bisa kita pakai nantinya di Puskesmas untuk kelanjutan dan peningkatan pelayanan di Puskesmas dalam hal informasi-informasi obat agar informasi-informasi yang didapat pada pasien itu tidak menjadi salah lagi. Karena biasa juga dapat di Google itu tidak sepenuhnya itu semuanya benar. Sehingga itu memang perlu untuk kita. Dan yang jelas saya selaku pimpinan di Puskesmas itu sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa tenaga ASN kami yang merupakan bentuk hal yang baru dibuat di Puskesmas sehingga ini merupakan juga nilai kami, nilai mutu di Puskesmas karena meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Pada dasarnya itu sih Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jelas saya sangat mendukung apa yang menjadi program-program yang mereka lakukan saat ini. Demikian sebagai penyampaian saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suwardi. Kita sudah memberikan penguatan dan dukungan dan beberapa harapan yang diharapkan dari atas pelaksanaan rancangan Pak Andi Asril. Selanjutnya tentu kita untuk kesempurnaan harapkan Pak Penguji atas masukan, koreksi atau ada beberapa pertanyaan. Silakan waktunya Pak Adi Gunawan. Baik, terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Yang kami hormati orang tua kami Pak Wahab, Pak Coach, kemudian Pak mentor Pak Suwardi Skep MS yang masih mendampingi pesertanya yang kedua. Terima kasih Pak. Dan Ibu Risna, evaluator BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dan teman-teman BKPSDM Kota Palu. Peserta Pak apoteker Andi Asril S. Palu yang kami banggakan. Pak Andi Asril. Ya Pak. Ya. Tolong di stop share dulu. Pak. Ya, mohon izin Pak Coach dan Pak Mentor untuk sedikit memberikan saran juga masukan terkait rancangan aktualisasi Pak Andi Asril yang berjudul Pelayanan Informasi Obat pada Pasien Berbasis Digital melalui Telefarmasi Obatku. Pak Andi Asril. Iya Pak. Layanan informasi berbasis digital ini nanti sepertinya menggunakan apa? Menggunakan WhatsApp Pak. Jadi setiap apa itu Pak? Postaf. WhatsApp. Oh, aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Oh iya. WA WA ya. melalui Telefarmasi Obatku.
Maksudnya apa telefarmasi? Telefarmasi itu Pak, namanya Pak, namanya nanti kan Oh, di WhatsApp nama. itu saya akan namakan telefarmasi. Telefarmasi itu layanannya pelayanan kefarmasian. Seperti kayak kalau dokter kan telemedicine, untuk farmasi telefarmasi. Seperti itu Pak. Oh ya, baik. Ya, baik Pak Andi Asril, tolong dicatat nanti perbaikan dan saran dari Siap, Pak. kami. Yang pertama untuk latar belakang, secara umum sudah baik ya. Iya Pak. Ada regulasinya tentang ASN, kemudian regulasi yang mendukung isu. Nah, hanya tolong dipertajam sedikit mengenai kondisi yang diharapkan seperti apa. Iya. Ini di latar belakang sudah ada sedikit disampaikan kondisi yang diharapkannya, tetapi belum terlalu tajam ya. Oh, siap, Tolong Pak. dipertajam dan ditambahkan dengan adanya layanan informasi berbasis digital ini, diharapkan nanti pelayanan obat-obatan itu seperti apa. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya sudah baik ya, sudah disampaikan. Pak. Nah, ini nanti yang menjadi kesimpulan pada laporan aktualisasi nantinya. Iya Pak. Ya, di tujuan ini. Ya. Kemudian manfaat oke, sudah baik ya. Sampai dengan peserta keempat memang saya lihat sudah melakukan bimbingan dan coaching dengan sangat baik ya. Tentu tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari Pak Coach ini. Saya lihat Pak Andi Asril, dari Pak Coach juga Pak Mentor. Ya, saya lihat ini semua peserta dari yang pertama sampai keempat, dari sistematika dan substansi penulisan sudah cukup bagus semuanya. Nah, tinggal kita pertajam di tabel rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini yang akan menjadi penilaian nanti dan yang akan dibuktikan pada saat aktualisasi. Iya Pak, siap. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada kurang lebih 7 kegiatan ya. Iya Pak, ada 7 kegiatan. Kegiatan Pak Andi Asril dengan kurang lebih 6 tahap. 25 atau 24 tahapan kegiatan. 25 Pak. 24 ya Iya Pak. atau 25. Ya. Saya ingin tanyakan, dengan 7 kegiatan dan 24 tahapan kegiatan, apakah itu tidak memberatkan Pak Asril nanti pada saat menyusun laporan aktualisasinya? Nah, waktunya kurang lebih hanya 1 bulan untuk Pak Asril. Silakan Baik. komentarnya. Ya, insya Allah Pak, saya akan laksanakan 7 kegiatan tersebut sesuai sampai batas waktu yang ditetapkan selama 30 hari ke depan. Oh iya, baik. Saya hanya kalau bisa ada kegiatan yang disederhanakan, silahkan dikonsultasikan kembali ya. Tapi Ya. kalau misalnya Pak Andi Asril menyanggupi dengan waktu 1 bulan bisa melaksanakan aktualisasi, tidak masalah. Yang penting kami ingatkan setiap tahapan kegiatan itu agar dilengkapi dengan bukti dan data dukung nantinya. Iya Pak, siap. Baik, Pak Andi Asril. Kalau saya lihat dari kegiatan dan tahapan kegiatannya sudah relevan. Kemudian bahasa outputnya juga sudah baik. Saya hanya tanya tentang bagaimana keterkaitan nilai loyal di tahapan kegiatan melakukan sosialisasi kepada pasien. Iya. Bisa dikaitkan di tahapan kegiatan mana itu? Di kegiatan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada pasien. Nilai loyal
kira-kira menurut Pak Andi Asril bisa dikaitkan dengan tahapan kegiatan yang mana? Silakan Pak Andi Asril, karena belum ada nilai loyal yang Pak Andi Asril sampaikan di kegiatan yang kelima. Yang melakukan sosialisasi kepada pasien itu Pak ya? Ya, melakukan sosialisasi kepada pasien. Nilai loyalnya itu ada di melakukan sosialisasi dan komunikasi, karena saya berkomitmen dan berdedikasi untuk menyampaikan informasi ini kepada pasien. Ya. Hanya di situ melakukan sosialisasi, komunikasi dan pemberian informasi. Iya, menjalankan instrumen loyal. Iya Pak, itu aja. Oh ya, baik. Nah, nanti tinggal ditambahkan saya situ. Ya Pak, siap. Pak Andi Asril ya. Ya Pak. Ya. Kemudian membuat, ya, tadi disampaikan melalui WA ya. Iya Pak. Informasinya lewat WA. Melalui WA. Yang mana tahapan kegiatan ini? Oh, di kegiatan yang ketiga ya. Kegiatan ketiga Pak. Nah, kalau menggunakan Google Form ini bagaimana lagi? Buat link kuesioner. Oh ya. Nanti untuk evaluasinya. Iya Pak. Izin menjawab Pak. Untuk link kuesionernya ini nanti saya masukkan juga ke dalam WhatsApp-nya nanti. Ya, nanti setiap pasien yang sudah melakukan uji coba melakukan pengaplikasian aplikasi tersebut di akhir di dalam WhatsApp tersebut ada link yang saya sertakan sebagai bentuk evaluasi dari penggunaan aplikasi tersebut. Nanti ada link saya masukkan di dalamnya sehingga nanti tersinkron ke Google Form. Seperti itu Pak. Oh gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Andi Asril. Ya, untuk jadwal kegiatan juga sudah baik ya, sudah digambarkan per hari. Iya Pak. Baik, saya kira tulisan Pak Andi Asril sudah secara umum sudah baik ya. Ya Pak. Saya kira cukup itu saja dari saya. Jangan lupa semua bukti dan data dukung setiap tahapan kegiatan agar dilengkapi nanti pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Ya, baik Pak Andi Asril, selamat atas ujian rancangannya. Kita ketemu nanti di ujian laporan aktualisasi. Ya, tetap meminta arahan dan bimbingan kepada coach dan Pak mentor. Ya, Pak Andi Asril, ya, selamat sekali lagi, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pemuji. Tentu ada beberapa catatan khususnya di latar belakang bahwa ditambahkan lebih perjelas ya kaitan dengan kondisi itu diperjelas ya. Kemudian juga Pak Pemuji sekali lagi makasih atas masukan memiliki pengujian cukup cerdas. Tentunya ini diharapkan bisa lancar struktur pelaksanaannya, sistematis dan terukur. Pada Pak Mentor, ini sudah yang kedua, sudah meluangkan waktu Pak. Siap, Pak. Atas pelaksanaan kegiatan ini, kita kawal bersama apa yang akan dilakukan oleh Pak Andi. Nanti kita ketemu di kegiatan berikutnya, yaitu bagaimana hasilnya. Itu karena di lapangan Pak Mentor yang tahu. Ya. Siap, Pak. Tapi kita bisa ukur lewat di laporan hariannya atau laporan mingguannya di Kolapja. Baik, bidang kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Wisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Dokter, Pak Suwardi ya, dan Pak Andi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji atas masukan dan saran, dan kepada Pak Mentor Pak Suwardi, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan memberikan dukungan dan penguatan terhadap Pak Andi Asril. Pak Andi, selamat dan sukses ya. Terima kasih. Peserta kita yang keempat telah selesai. Kita ke peserta yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, Pak Mentor, untuk meninggalkan room semua. seminar. Ya. Izin
Silakan Pak. Terima kasih Pak Suwardi. Luar biasa nih. Coachingnya Iya. Pak Coach ini. Coachnya waduh. luar biasa. Tidak Senior ada, ini. tidak ada koreksi yang Tidak, ini kan berat saya ini. kan Seimbang ini penguji dan coach ini seimbang. bukan begitu. Saya kan dia saya bilang siapa penguji? Silakan Pak Andi. Siapa kalau namanya penguji ini? Saya Iya. Luar biasa, tidak susah Ya. koreksi Pak. Iya. Bagus semua.